يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. حضرة المكرم أخونا صاحب المجلس Syekh Hakim beserta keluarga beserta seluruh keluarga pesantren Al-Falaq senantiasa berada dalam rahmat wallahu wa nafahatihi wa hifzihi wa kanafihi wa riayatihi subhanahu wa ta'ala. Asatizah jamaah pengajian kitab Dzikrul Maqamat, insyaallah kita akan sambung ya kajian. Halaman berapa ya? 7. Rasanya udah ini ya. Udah rasanya. Hah? Betul. Sudah itu. Qulubur Rijal juga sudah. Innan nafsa juga sudah, takhruju min juludil fanin itu udah semua itu. Mundur lagi kalau sini. 88 ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa madadihi wa nafahatihi subhanahu wa ta'ala zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Wa qala radhiyallahu idza tamakkana dzikru min qalbil mu'min idza qarba ilaihil jinniyu yusra'u kama yusra'ul insiyu idza qurriba minhul jinniyu summa inna zahida idza asbaha yaqulu ma a'malu wal 'arifu yaqulu ma akala al-yawma. Lianna zahid maridun fiddar wal 'arif dha'ifun fiddar. Summa inna ta'awuqati al-khaliqati ala arba'ati awjuh. Imma taqsiru fi amalin wa imma irtikabu nahyin aw ad-da'awa al-'aridatu wa ibtila'un wa ijtiba'. Syekh Al-Imam Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani berkata, apabila zikir telah menetap di hati orang mukmin, tamakan. Artinya tamakan itu sudah menjadi kuatnya bertempat di hati.
Jika hati itu, dengan kata lain, jika hati itu sudah melahirkan ingat kepada Allah. Karena yang dimaksud zikir di dalam tasawuf itu, atau tasawuf identik dengan zikir itu, bukan zikir lafaz, ya, tetapi artinya ingat di hati, ingat yang tidak pernah terputus, ya. Ingat yang tidak pernah terputus, karena ingat itu anti lupa, ya. Ya, ingat itu tidak pernah lupa, ya, ingat di hati. Gampangnya adalah seperti orang hatinya sudah ingat kekasihnya, ya, dia ingat itu on, ya, 24 jam online gitu, 24 jam. Itu yang membuat mereka itu susah tidur, ingat itu. Susah makan, kan ingat dengan kekasih juga, ya, lagu nyanyiannya juga kan memang susah tidur, susah makan. Cuman ingatnya kepada siapa, ya, karena kekasihnya juga siapa. Jadi tasawuf identik dengan zikir, bukan zikir alfaz. Zikir alfaz itu zikir lidah, lidah kan bagian dari anggota tubuh, itu bagian daripada amal, ya, bagian daripada amal zahir, kaitannya kepada pahala, ya. Namun zikir dijadikan materi, ya, tarbiyah untuk menyiapkan hati agar ingat kepada Allah. Mungkin aja orang zikir kelamaan ngantuk, lah kan makin lupa, ya. Nggak ngantuk aja orang nggak ingat, bagaimana kalau ngantuk? Ya, itu sebetulnya zikir. Saya mendapat pertanyaan, apa betul aurad hizib, ya, yang ada di dalam tasawuf itu adalah untuk kejagoan lah, ya. Apakah kejagoan bagian daripada tasawuf? Ya. Saya senang sekali mendapat pertanyaan itu, karena kalau nggak ada pertanyaan nanti kita dikira, ya, menyinggung, ya, orang lain, ya. Maka di pandangan tasawuf justru apabila doa-doa itu digunakan, ya, dibaca untuk tujuan selain daripada ibadah kepada Allah, itu sudah syirik, ya. Ya sudah syirik. Kita sholat karena mertua, syirik sudah dalam pandangan tasawuf, ya. Atau kita udah kagok jadi ustad, jadi kudu mimpin sholat, kudu mimpin zikir karena ustad, itu sudah syirik kalau pandangan tasawuf. Karena tasawuf objek pembahasannya adalah batin, hati. Jadi kalau orang baca doa untuk selain ibadah, sudah keluar dari wilayah tasawuf. Kalau masalah kenapa
jadi manjur dibanding mantra jejaukan. Ya karena doa yang digubah oleh orang sufi itu punya nilai sastra yang sangat tinggi dan halus. Karena yang bikin juga hati yang halus para wali, yang bersih. Nah, jin kalau kita istighdam, ya, itu menggunakan mantra itu. Apakah redaksinya bahasa Sangsakerta, bahasa Laten, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Arab, ya. Karena wujud jin itu kan dalam filsafat itu kan ada ta'alluqatul wujud, ada 8 ta'alluqat. Itu bagi manusia, bagi jin tidak tidak semua dia miliki ta'alluqat itu. Di antaranya kaitan yang menjadi indikasi sebuah wujud ada itu ada 8. Yang 8 ini untuk manusia, termasuk bahasa di dalamnya. Nah, jin tidak, dia bahasa apa aja ngerti gitu. Maka orang barat itu apabila membuat film jin, maka dia punya alat seperti teknologi yang sangat mutakhir gitu. Membaca buku 1 menit selesai gitu misalnya. Itu sebab orang cerdas disebut abqari. Abqari itu adalah jin. Asal katanya, wah jin nih, ya, abqari. Nah, jin itu tunduk dengan mantra. Mantra ini doa-doa ya yang disusun. Gitu. Jika nilai sastranya halus dan tinggi sekali, ya, ini kita jadikan alat untuk istighdam, untuk menjadikan jin itu tunduk hadam kepada kita. Itu makin tinggi nilai sastranya, makin halus, makin taluk, makin tunduk. Dan tidak ada nilai sastra yang setinggi Al-Quran. Maka doa yang paling ampuh itu Al-Quran. Meskipun untuk asihan perempuan, yang paling ampuh itu Al-Quran. Ya, kebetulan saya punya pengalaman gitu. Pakai bahasa Sundan, coba udah, kejawen udah, ya, kebetawen udah. Ya, ternyata ayat Al-Quran kita baca cespleng. Hari ini kita baca, besok minta kawin. Ya. Ya, ada pengalaman temen padahal saya masih bujang ya, makanya dulu itu asrul jahiliyah ya. Temen itu mau nikah, udah tinggal hitungan hari. Orang di Betawi dulu yang di kampung, calon suami itu mesti nyiapin persiapan untuk acara pernikahan di rumah mertuanya kan, dari nebang pohon untuk nyiapin kayu masak untuk acara dan seterusnya. Nah, etika orang dulu kan calonnya dieliin dulu, katanya dieliin, dijauhin, karena calonnya ada di sini di rumah dia untuk membantu segala, ya, sekalian mertua itu nilai calon mantu. Nah, perempuannya dipindahin ke Jakarta, rupanya kecantol laki-laki lain. Datang itu teman saya dengan mertuanya, minta anak saya kurang ajar, tolong udah diapain gak katanya. Nah, saya coba dengan ayat Al-Quran itu cespleng langsung. Saya kerjain Minggu, Senin, Selasa, kata saya Rebo, ya, ajak nikah aja, mau bener. Ya.
Artinya, dan itu bukan tasawuf. Di mata tasawuf, ya, itu pekerjaan kotor. Karena saya 3 hari itu puasa, saum. 3 hari itu saya 3 malamnya tahajud, hajat, istighfar, selawat, ngemat. Coba, ini rangkaian ibadah ini tujuannya apa? Maka kata tasawuf itu kotor. Ya. Jiwanya kotor. Kita sering dengar ini hijab ini untuk lah kazib. Imma jahil atau kazib. Saya nggak punya bahasa lain. Imma irsal ilal adah au kazib au jahil. Sudah nggak ada lagi. Imma dia larut kepada adat, ngikutin adat, ya, seorang sufi, atau bodoh, ya, atau dusta. Ya, tapi lebih memilih ngikutin adat dah. Gitu. Nanti kalau bodoh, masa kiai bodoh kan gitu. Ya, adapun hukum secara fikih kan itu mah zahir, nas. Lihat ayat anunya, redaksinya syirik enggak? Enggak. Lihat redaksinya yukhaliful syariah, oh enggak. Lihat ya juz. Sudah itu hukum. Tapi tasawuf kan mubah aja jadi haram di dalam tasawuf. Karena adalah tasawuf itu alat apa? Madrasah untuk membersihkan segala sesuatu selain Allah. La ilaha illallah. Ya. Saya ngomong begini nih dari pertanyaan, pernah kayak di Madura, pernah di Jawa lah. Itu mungkin ada yang kesinggung, kesel. Ya, keselnya aja pulang-pulang kita diganggu juga oleh. Jadi orang sufi pakai jin, masa ngirim? Untung kita dulunya belajar jadi tahu, kalau enggak, jadi ya untung gitu, untung. Karena dulu kita nganggap itu ilmu wali, makanya alhamdulillah udah jadi wali duluan saya sebelum masuk tarekat. Pas masuk tarekat susah mau jadi wali ternyata. Nggak naik-naik, tapi alhamdulillah udah jadi dulu. Ya Allah, setelah masuk tasawuf terkejut itu, Allah. Istilah orang Betawi mah ya udah dah, gua buang-buangin dah. Ya, lillah wa bas. Tasawuf itu karena Allah saja. Namun ada tradisi, ya, ulama kita sangat toleran banget. Nggak mau nih ngomong begini nih, belak-belakan. Saya cuma ingin membendung tradisi yang dulu jangan sampai menular kepada generasi yang akan datang. Kalau ulama dulu selalu melakukan sesuatu perubahan karena agama sudah dilakukan secara tradisional. Dia ingin memperbarui paham. Selalu ada clash dengan generasi lama. Ya, maka data sejarah itu membuat ya saya tenang gitu. Berarti kalau ada yang lama memusuhi karena kita ingin memotong generasi, maka itu sunnatul dakwah berarti. Ya. Ya. Ya, kebetulan ya saya punya data pengalaman gitu, di samping kajian dan juga pengamalan di dalam tasawuf. Kan ibadah saja orang sufi itu tidak boleh untuk surga. Nah, masa ibadah untuk ngemat, kan
bacaannya hizib lagi. Ya. Maka itu keluar dari wilayah tasawuf. Itu masuk kepada tradisi. Ya katakanlah bagian dari keterampilan ke kesenian ke atau apalah ya, dari masyarakat Islam ini. Tapi tasawuf mesti jernih dari semua tujuan-tujuan. Ya, itu sebab saya melihat masih banyak tokoh-tokoh tasawuf yang bersikap heroik. Konsekuensinya orang apabila bicara wali mesti terbang, jalan di air, makan beling, makan besi. Kalau nggak ada itu kayaknya bukan wali. Coba kita mendengar kisah Wali Songo, tidak ada satupun cerita tentang zuhud, wara, iya tak? Ma'rifah, yakin, bagaimana syuhudnya, bagaimana sabarnya. Yang kita tahu dia diganggu langsung mati. Loh, mana sabarnya seperti Nabi? Kalau dia wali kan itu memang pemilik akhlak Nabi. Ini semua buku tasawuf bicara tentang akhlak. Kenapa di masyarakat apabila bicara wali itu selalu kakinya tidak nepak di bumi? Nah, ini harus dipotong agar tidak turun ke generasi. Nah, ini salah satu adat ya, tradisi yang perlu diluruskan. Ya itu memang demikian. Apabila makanya dalam hadis setiap di hujung abad itu kan ada pembaharu. Ya bukan seseorang, artinya ada Allah yang memperbaharui dan menggunakan generasi berikutnya maksudnya untuk membaharui pemahaman yang selama ini sudah dihayati sebagai sebuah tradisi, bukan agama. Nah, ini yang perlu ya saya ngomong begini takut ketika saya bicara saja dianggap ada mengkritik siapa, ada ya, saya takut seperti itu. Tidak, itu tugas generasi ya, kita sebagai generasi. Kalau saya bersikap kalau masih ada tokoh orang tua masih ngomong begitu, saya ya takzim, tetap itu tradisi. Ya, mungkin toleransinya begitu tinggi, ya, tapi tidak ya, untuk ke depan. Begitu juga pemahaman terhadap tasawuf, tarekat, zikir, khalwah dan lain sebagainya. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, inna minal bayani lasihrun, bahwa pada sebagian redaksi yang bernilai sastra mengandung magic. Al-Quran paling tinggi, berarti magic artinya tarikan untuk istihdam kepada jin. Al-Quran lebih kuat, mashhur. Nah, gubahan para wali memang ketika menggubahnya dengan tawajuh yang kuat kepada Allah, dengan dari hati yang bersih, ya, betul-betul doa-doa para wali itu ya, begitu tinggi kandungan maknanya dan bahasanya. Ya. Nah, maka zikir yang menjadi identik dengan tasawuf adalah zikrul qalbi. Ingat yang menjadi anti dari lupa, lawan lupa. Ingat kepada Allah. Maka mereka menyebutnya ada istilah zikrul anpas. Kita sering artiinnya zikir napas. Zikir napas ini bukan zikir yang
bilangannya sejumlah napas, atau zikir bersamaan dengan napas, atau tarikannya adalah melalui napas. Bukan. Itu pun ada satu pemahaman yang salah kaprah. Kita sering mendengar ilmu itu dinisbatkan kepada salah satu wali songo. Saya berani mendebat, artinya untuk meminta penjelasan tentang sanad dan dalil. Tetapi itu tradisi yang berkembang, dan itu bukan di kalangan ulama, orang abangan misalnya. Mungkin dia melihat dinisbatkan kepada cara zikir yang ada di dalam Tharikatul Qadiriyah, ya, yang zikirnya itu ya, dari perut ditarik ke sini, kemudian ya. Dan zikir Allah yang apabila menyebutnya dengan menahan napas, kemudian ketika Allah dia kira ada efek ya, dari napas itu yang memberikan kesan gitu kepada kemakrifatan, kewusulan. Tidak. Artinya ketika saya mendengar itu ada di lapangan begitu, saya mesti mencari kitabnya. Yes, mencari kitabnya, kita nggak mencari kitab yang lain-lain, tapi kitab daripada ya, para kutub. Tidak ada. Itu. Dan sebetulnya mereka yang sudah arif, zikir la ilaha illallah itu tidak harus, bukan, itu adalah at-tawajjuh, cara untuk menciptakan fokus ya, yang tinggi hati itu kepada Allah, karena tasawuf itu identik dengan sidqut tawajjuh, fokus yang betul, yang sidik, yang lurus kepada Allah. Jadi dibantu, seperti kita salat dalam tahiyat kan, ketika la asyhadu an la ilaha illallah, ini untuk apa? Untuk membangun hati agar fokus, untuk membantu aja, untuk memusatkan kefokusan itu. Ulama fikih mengatakan doa iftitah setelah Fatihah itu juga termasuk doa tawajjuh. Nggak dibaca nggak ada apa-apa, cuma sebelum masuk ayat dan bacaan ibadah sholat pertama itu ya, diciptakan dulu untuk fokus dengan membaca doaul iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Jadi bukan Allah, nanti akan timbul lah. Sedangkan teori tasawuf tidak begitu. Ya. Dan banyak lagi di lapangan yang ya, perlu dikembalikan kepada manhaj. Zikir nafas ini, nafas itu kan itu adalah ya, kinayah daripada kehidupan. Dia ingat sepenuh hidup. Ini hidup itu terdiri dari nafas. Karena begini, orang sufi memahami bahwa hidup itu hanya satu nafas, seperti Sayyidina Ali mengatakan, ad-dunya nafasun wahidah. Dunia itu hanya satu napas. Yang pernah saya umpamakan bahwa hidup ini seperti gambar di layar yang dimunculkan oleh proyektor. Saya pernah membuat ilustrasi itu. Ya, kita melihat film itu di proyektor,
kan gerakannya itu halus, sambung menyambung dan integral, ya, utuh. Sebuah kehidupan yang utuh. Padahal sebenarnya yang muncul di gambar itu terdiri daripada satu gambar yang ditampilkan terus baru. Ya kan? Ya. Kalau dipelanin coba, mungkin ini satu klise, ini dua klise, tiga klise. Jadi satu gerak itu satu klise. Hidup itu hanya satu klise, katakan begitu. Sudah. Karena setelah itu klise baru, klise baru, klise baru, klise baru, klise baru, klise baru. Dengan teori tajalli, itu adalah jelmaan sifat dan asma Allah. Imam Sayyidina Ali mengukurnya napas. Atau Nabi mengatakan ad-dunya zillun zail, katanya. Bayangan yang hilang. Lah ini kan kalau proyektor itu kan ini bayangan ini. Hilang. Zillun zail, zillun zail, zillun zail, zillun zail, zillun zail. Zillun zail nakirah. Yani zillun wahidun zailun marratan faqat. Maka hidup ini aja sekali. Nah, di dalam tasawuf sudah ada istilah namanya al-waqtu. Bahasa Arab dasarnya adalah anin, sekarang. Hidup ini terdiri daripada jutaan sekarang. Setiap saat kita sekarang saja, pernah kita hidup di kemarin atau di besok? Tidak. Sekarang. Sekarang yang udah lalu itu kemarin, sekarang yang belum kita lalui itu besok. Sekarang. Ngapain mikirin yang lalu? Ngapain takut sama yang akan datang? Wong kita nggak pernah hidup di sana. Pikirin yang sekarang, maka semuanya sukses. Dan orang jika sekarangnya ingat, jika ingat Allah sekarang, maka dia ingat Allah selamanya karena dia hidup senantiasa sekarang. Itu maksudnya zikir nafas. Bukan itu zikir tabese nanti lama-lama. Ya, itu khurafat wal bid'ah. Ngaku disandarin ke Sunan Kalijaga lah, kazib wa jahil. Ya. Pendusta dan bodoh, biduni sanad, ya, wala ilm, tidak ada ilmu sama sekali. Kalau itu berani saya perangin, kenapa? Itu nggak ada ulama yang begitu, semua orang bodoh yang melakukan itu. Maaf ya saya kasar, karena ya, kita ingin generasi yang besok itu mesti berdasarkan ilmu. Li'annallaha yu'bad bil ilmi la bil jahl. Allah itu disembah dengan ilmu, bukan dengan bodoh. Banyak ya. Cuman tasawuf mengajarkan kita untuk tidak berselisih, berdebat, tidak, lebih baik di forum ngaji sudah selesai. Tapi masalahnya yang jadi fitnah ya ini masuk ke YouTube, nah ini tuh jadi fitnah tuh ya, pas si pelakunya ngelihat wah kurang ajar ya. Ya, saya cuman artinya kalau ada tradisi yang dilakukan oleh ulama baru saya silent dikit lah. Tapi kalau di lapangan lain enggak, karena ada artinya ya ada apa namanya ada pedoman ya untuk melakukan amar ma'ruf, itu ada pedomannya. Boleh ngomong, boleh nggak ngomong, boleh ya. Ya asalnya zikir itu tidak ada, gerakan itu tidak ada asalnya. Itu furu. Min babil furu, itu diserahkan kepada syekhnya. Perlu atau tidak perlu. Ya. Bukan menjadi tradisi yang qot'i seperti Al-Quran juga loh. Tidak. Intinya hatinya ingat bagaimanapun caranya. Hatinya ingat, itu intinya. Ya. Bukan dia berzikir dengan bilangan yang banyak. Kalau apabila sudah banyak berarti udah tasawuf loh. Tidak. Di dalam tasawuf ya, untuk membersihkan hati itu dengan amal, dengan puasa, dengan qiyamul lail,
dengan membaca zikir dengan jasad. Kan membacakan dengan lidah dan itu bagian dari jasad. Untuk menumbuhkan ingat yang bukan biharfin wala sautin wala harakatin jasadiyah, walakin biharakatin qalbiyah. Ingat. Adapun zikir yang gerak itu mubtadiin dan itu bidayah. Bukan berhenti di situ. Kita duduk dengan seorang yang artinya levelnya mursyid. Kita hampir kehilangan ibadah dia karena ya sampai seorang wali katanya mulutnya itu kayak kayak ya ayam yang ya kayak apa namanya bol ayam gitu. Karena itu muridin. Zikir itu di sini. Mungkin ketika seorang murabi kalau dia menampilkan ya secara zahir zikir itu adalah tarbiyatan li muridi. Ya, karena ingat yang sudah tumbuh dari hati itu dimensinya lebih cepat daripada dimensi ucapan. Ketinggalan ingatnya ama nyebut la ilaha illallah, batinnya sudah la ilaha illallah. Ya. Sama juga orang dengan kekasihnya kalau udah kelamaan itu udah nggak ada ngomong rayu-rayu. Ngomong rayu mah pengantin baru. Ya, ada apa neng sayangku kasih. Ya. Tapi kalau udah jadi istri 25 tahun mah nggak ngomong. Ya. Manggil nengnya aja kenceng, neng begitu. Itu udah nengnya udah neng tradisi itu. Ya. Ngomongnya sayang, tapi nadanya melengking. Sayang! Wah lah, itu udah 20 tahun tuh perkawinannya. Kalau masih 2 bulan mah sayang. Masih dengan ya. Nah ini itu mereka. Adapun apabila tampil di depan kita dengan zahirnya itu yusajjiuna wa yunhiduna. Ya. Karena apa? Jiwa dia yang mendorong kita semangat. Kita nggak tahu jiwanya, maka kita lihat dari ekspresi, dari indikasi zahirnya. Ya. Saya sering suhbah menemani seorang mursyid di rumahnya. 24 jam saya perhatikan. Tidurnya, bangunnya, karena saya harus berkhidmat kepadanya. Kita ingin kalau guru kita itu bangun, kita juga udah bangun. Ya terpaksa saya kena tidur di dekat pintu dia itu. Supaya ngedengar pintu langsung siap untuk khidmat. Ada keraguan yang terjadi pada diri saya waktu itu. Loh, kesehariannya nggak ada. Ibadah yang kita lihat secara fisik. Di sini dia sudah ya, bekerja dengan deru jiwa yang kalau diekspresikan kepada zahir mungkin kita berhenti ngikutinnya. Itu juga enggak diekspresikan secara zahir, kita enggak kuat ngikutinnya. Kepala kita udah puyeng, ngantuk, dia masih melotot aja. Ya. Ya, karena dia mah airnya gijar, kita mah ABC. Ya, lama-lama TBC malah. Nah seperti itu. Jadi zikir itu di hati. Itu ingat yang tidak pernah lupa. Ya, sehingga kata Ar-Rumi mengatakan, bagaimana aku mengingatmu sedangkan engkau tidak pernah lupa. Tidak pernah aku lupakan. Bagaimana mau mengingat nggak pernah lupa. Wa kaifa azkuruhu walastu ansahu, katanya. Bagaimana aku mesti mengingatmu sedangkan aku tidak pernah melupakanmu.
Kita mau udah la ilaha illallah, malah keasikan dengan emosional la ilaha illallah, bukan ingat Allah. Ya. Nah, itu adalah mubtadi bidayah. Nah, maka di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, "Idza tamakkana dzikru min qalbil mu'min." Jika ingat kepada Allah itu sudah begitu kukuh dari hati mukmin, idza qaruba ilaihil jinniyu, ketika setan itu menghampirinya, yusra, tewas. Sama tewasnya yusraul insiyu, sama tewasnya manusia ketika dirasuk jin. Ya, sama ketika ada orang kemasukan jin ya, terus tewas ini artinya kalah, gitu, jatuh, ya, didominasi oleh setan, sehingga kita nggak punya kekuatan untuk memungsikan akal kita, pikiran kita, ya. Yang bekerja adalah jin. Nah, begitu juga hati ingat, ya, itu setan nggak bisa masuk. Nah, maka yang menghalangi untuk kena ingat ini, zikir ini, itu datangnya dari kalbu, ruh. Ya. Sedangkan kita ini bukan hanya terdiri dari ruh, tapi dari jasad, dan di jasad itu adalah sarang nafsu. Sebagaimana jasad penghalang ruh, maka nafsu itu penghalang rohani. Itu sebab, ya, kita disuruh untuk tazkiyatun nafs, membersihkan nafsu. Agar dari hati inilah tumbuh ingat kalau ininya lemah. Ini kan singkat aja, kalau ingat setan gak masuk, ya, karena pintu setan yang besar adalah nafsu. Kalau ini lemah, maka pintunya nggak ada. Nah, nafsu lemah, maka hati kuat. Maka tandanya hati kuat disebut hatinya hidup, yaitu ingat kepada Allah. Maka nggak bisa masuk, kan singkat. Ya. Itu sebab tasawuf itu kalau ditulis ke dalam buku itu menjadi sebuah teks yang mati. Jika orang baca, ya, hanya mengkaji kemudian mencoba untuk mempraktekkan sendiri, nggak bisa. Karena itu buku ditulis belakangan setelah mereka mempunyai khibrah ruhiyah di dalam tarbiyah. Lalu mereka membaca buku dan mempraktekkan dari paham dia. Gimana? Wong tasawuf itu adalah akhlak Sayyidina Muhammad dan rohani Sayyidina Muhammad. Itu sudah ada sebelum ada tulisan tasawuf. Maka orang baca buku tasawuf jika tidak punya pengalaman praktek, tidak bisa menjelaskan secara praktis dan tartib yang sahih. Ya. Nah, ini termasuk kegagalan paham tentang dzikir nafas itu. Nah, maka pintu setan tertutup kalau sudah ruh itu hidup. Tanda ruh hidup, ya, adalah ingat, dan itu berarti dia sudah mujahadatun nafas, sudah mengalahkan nafsu. Summa inna zahida, lalu beliau berbicara, kemudian orang zuhud kalau pagi-pagi bangun tidur pagi-pagi, apa yang dia katakan? Ma'amal, apa yang aku kerjakan, ya. Itu orang zahid. Karena orang zuhud, ya, adalah orang yang berusaha untuk membuang ketergantungan hati kepada dunia.
Kenapa dibuang hatinya? Karena dunia berada di sekelilingnya. Maka ada istilah, zuhud itu di tangannya ada dunia, di hatinya tidak ada. Itu zuhud. Bagaimana kalau di tangannya tidak ada? Itu fakir, bukan zuhud. Maka orang zuhud belum tentu fakir. Sama orang fakir belum tentu zuhud. Karena ada di tangannya tidak ada dunia, tapi di hatinya penuh. Ya kita nggak punya dunia, mikirin aja lah, kan nggak punya. Kalau orang kaya mikirin pantas karena ada bendanya. Ya, bagaimana uang saya diberangkas ini, bagaimana mobil saya ngebaris ini, nanti ada yang mencuri. Lah kan ada bendanya. Imam Ibn Atta, ya banyak ulama-ulama sufi mengatakan, lebih baik orang kaya mikirin dunia ada bendanya daripada orang miskin udah nggak ada mikirin. Itu lebih penyakitnya lebih dalam daripada orang kaya. Nah maka orang kaya dizuhudin, ya. Nah orang yang fakir qanaah, nerima apa adanya. Kalau orang fakir dijuhudin, kalau orang juhud bukan orang fakir kan mesti qanaah. Fakir ya, mesti qanaah. Ya, nerima apa adanya. Nah, maka dikatakan orang fakir mungkin juhud, tapi orang juhud tidak mungkin fakir. Gitu. Karena orang juhud itu mesti ada di tangan tapi tidak ada di hati. Karena kalau tidak ada di tangan itu fakir. Dan itu ya, qanaah, maka disebut fakir. Udah identik dengan qanaah. Maka orang sufi ya, ada istilah yang disematkan kepada orang sufi dalam buku-buku tasawuf. Khadim itu juga sufi. Fakir. Kemudian abid. Zahid. Ada fenomena dalam tasawuf, fenomena khidmah kepada gurunya. Karena pertama kali orang masuk tasawuf itu dia mesti memiliki jiwa khidmah. Karena khidmah itu ibadah. Coba kita kan melayani Tuhan setiap hari sholat, tapi itu kan khidmah namanya. Gitu. Nah maka dan kita coba bekerja untuk istri, untuk anak, untuk orang lain, kan itu khidmah. Kalau tidak dinamakan khidmah, maka dia bekerja untuk dirinya sendiri. Tapi khidmah adalah untuk orang lain. Orang sufi mengatakan tidak ada orang lain, yang ada Allah. Berarti kepada siapapun dia bekerja untuk orang lain, hakikatnya untuk Allah. Ya. Maka sifat khidmah itu mesti dimiliki bagi seorang yang ada dalam tasawuf. Itu sebab kita lihat fenomena seorang guru mursyid kepada muridnya manja, istilahnya bangun aja minta dibangunin. Ya, duduk aja kalau sama muridnya jatuhnya mesti murid yang megangin. Manja. Kenapa? Karena hubungannya mahabbah. Saya khidmah kepada guru saya, bangun dari kursi aja kita ngebangunin. Nah, pernah saya mengikuti guru saya itu pergi ke orang yang tidak ada hubungan dengan murid, karena dia ada bisnis, dia pergi ke bisnis. Nah, cekatan bangun, duduk, dan dia lebih dulu untuk menghormati orang lain. Saya melihat, lah, guru saya pintar gini. Di rumah kayak nggak bisa apa-apa. Bagaimana ini buka botol ini? Bagaimana bukanya? Lah di mana-mana dia yang ngebukain orang. Waduh, dibohongin saya. Ya, karena mengajarkan, menanamkan jiwa khidmah kepada si murid itu. Lakukan lillah. Engkau dengan aku kan hubungannya cinta dan engkau menghormati guru. Coba lakukan. Bukan untukmu, tapi untuk orang selainmu, yaitu
ini aku yang kau cintai. Jika engkau punya mental itu, ketika kompasnya dipindahkan ke Allah, sudah ada mentalnya. Itu tarbiyah maksudnya seperti itu. Melalui bimbingan nanti semua Allah, semua Allah, semua Allah, semua Allah, untuk Allah, untuk Allah. Dan secara tarbiyah dia sudah terbentuk. Mental itu baru Allah. Baru ketika dia khidmah kepada saja. Siapa saja dia nggak melihat orang, Allah, Allah. Itu sebab pertama khidmah. Maka kita lihat mereka itu para masyayikh. Lebih kuat dia khidmat kepada kita daripada kita. Kita ngaji aja nih, kalau bini ngelarang nggak jadi nih. Ya, bang ngaji malam-malam, besok bang gak usah ngaji. Ya dan ya kalah kan sudah. Lihat masa itu berantem mulu mungkin sama bininya, tetap aja dia tinggal. Ya, maka jika sudah dimulai dimarahin bini terus, itu udah ciri-ciri jadi wali itu. Karena kalau tidak berarti dia setuju terus dengan istri. Nah, ini bukan wali. Ya. Bercanda itu, bercanda, jangan. Nggak ada bukunya itu kali itu, nggak ada buku. Ya, maka jika sudah punya jiwa hikmah, jiwa faqr, ya, sehingga mereka punya istilah sendiri. Faqr itu adalah tidak memiliki sesuatu dan tidak dimiliki oleh sesuatu dan oleh siapapun. Sesuatu itu sudah semuanya, oleh apa dan siapa. Mesti punya jiwa yang fakir. Antum fuqara'u ilallah. Ya. Kenapa ada cerita orang kaya belajar di seorang sufi, disuruh buang semua miliknya supaya fakir, nggak punya apa-apa. Ya kamu di rumah silakan punya tanah, punya mobil, punya, tapi di sini buang. Cerita murid dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, anak gubernur, makannya dicampur kunyit atau apa, itu ceritanya dulu. Sebetulnya itu adalah menciptakan di tangan itu tidak ada apa-apa, agar menumbuhkan rasa hanya perlu kepada Allah, bergantung. Coba orang punya mobil, rajin ngajinya, begitu nggak punya mobil berhenti. Duh, nggak ada mobil, lah mobil banyak siliweran. Ya, orang juga temennya juga pergi naik mobil kosong, nggak mau naik. Nah, itu ya, pembentukan fisik, mental, ada kebiasaan. Ya, dan selanjutnya ibadah, puasa, qiyamul lail, zikir, ilallah, la ilaha illallah, itu ibadah. Karena zikir aslinya orang sufi bukan banyak-banyak baca zikir itu. Zikrul anfas, Allah. Tidak pernah lupa selamanya. Kalau dia lupa saja, sedihnya bukan main. Bagi dia dosa besar. Ya. Artinya bagi dia itu adalah ukubah. Jika dia lupa saja, itu ukubah dari Allah, siksa. Sampai kata mereka apa? Ini tanda kutip ya. Dosa bagiku bukan melanggar syariah, tapi jika lupa kepada Allah itu dosa besar bagiku. Ya. Kalau kita nggak sampai itu, ke tingkat itu, kita agama masih pokoknya nasi zahiri, selesai. Batinnya kosong, tidak ada agama. Itu ibadah. Dan zuhud, ya, yaitu memiliki berbagai macam ya bendanya, tapi hatinya tidak bergantung. Jika orang mengerti dalam sebuah tarekat itu, bahwa si guru itu mendidik muridnya untuk menanamkan sifat-sifat ini, ya tanpa memberitahu, memang sekolah besok materinya ini, ya tidak ya, tapi dengan interaksi. Si murabi itu jika ketemu murid sudah apa namanya,
hubungannya adalah tarbiyah. Selama masih terikat menjadi murid. Dan terus seperti itu. Kalau udah enggak, berhenti saja dia dari murid. Permisi, saya kayaknya tidak mampu, berhenti. Atau saya menjadi murid orang lain. Oh, udah. Lihat besok interaksinya. Ya. Kita akan dianggap teman dan dihormati seperti umumnya orang. Seperti agama menyuruh untuk menghargai orang lain. Saya menyaksikan ada seorang murid yang berhenti jadi guru kepada dia karena dia tinggal jaraknya jauh sekali dan di sana sudah ada guru yang dekat yang lebih dia bisa komitmen. Maka dia nanya, bagaimana keadaan saya ini? Maka kata guru saya itu, kamu berhenti saja. Pindah kepada guru yang dekat itu lebih mudah. Ya, karena yang menyampaikan bukan guru tetapi Allah. Jika niatnya betul, silakan terekotnya apa saja. Dan gurunya siapa saja. Berhenti dia. Dulu saya melihat kalau si murid itu datang, ya guru tidak bangun, diam saja. Paling tanya dari mana kamu, sambil bercanda atau apa. Tapi setelah dia tidak jadi muridnya itu, ya, beberapa bulan kemudian, setahun barangkali, ya, dia datang ke rumah bekas guru, dalam arti bekas, bukan guru mah gak ada bekasnya. Dalam arti dia bukan ada alaqah khassah, hubungan khusus, tapi hubungannya ukhuwah ammah, mahabbah ammah. Begitu dia datang, guru saya terus, ya ahlan, gitu. Guru saya sendiri yang mengambilkan air untuknya. Tapi namanya bagaimanapun murid, dia lari untuk ngambil air sendiri. Lah, kamu tetamu saya. Ya. Beri bagian saya. Sampai sedetail itu. Dan itu juga bagian tarbiyah untuk mendidik muridnya. Meskipun ada murabi yang lain dari dia. Tasawuf itu tarbiyah akhlak. Bukan pendopo persilatan. Ya. Baik. Maka orang zuhud itu pikirannya masih amal ibadah. Masih dirinya. Aku tidak mau bergantung kepada dunia. Setiap bangun tidur selalu berpikir aku ingin bekerja ini. Artinya bagaimana dia berusaha untuk mengosongkan hatinya dari yang lain. Maka wal arifu yaqulu, sedangkan seorang arif berkata, ma akalal yaum. Ya. Aku makan apa hari ini? Artinya bukan mencari, kalau amal kan bekerja. Ya. Kalau amal kan mencari duit ya bekerjanya. Iya tak? Baru dia akan makan, akan dapat sesuatu. Tapi bagi orang arif bukan yang dipikirinya bukan dia yang bekerja. Rezeki apa yang akan Allah turunkan untukku? Wah, rezeki nasi berarti aku apa? Wah, apa namanya? Rezeki buah. Ya, berarti Allah akan gerakkan dia untuk mengetik buah atau bekerja dan upahnya buah. Dan itu kan kita tidak tahu. Makanya dipikirkan bukan bekerjanya, bukan sebabnya. Karena bagi orang sufi, dia lebih jelaskan, lebih ditonjolkan tentang bahwa sebab itu tidak menciptakan akibat. Katakanlah, kenyang itu bukan dari makan, tetapi makan adalah ciptaan Tuhan, dan kenyang ciptaan Tuhan secara independen. Kalau Allah tidak kasih kenyang dan makan terus, meledak perut kita. Tapi Allah kasih kenyang. Kan bukan makan. Ya. Maka coba, ketika orang menggunakan jin untuk mengendalikan ya, tubuhnya
dan mengcancel pikirannya, dan jin masuk ke situ, karena jin masuk ke sini pikiran. Karena katakanlah kendali akal itu di cancel oleh jin, dan kalau ada alat teknologi ya, seolah-olah programnya itu ditukar dari akal kepada jin. Maka yang mengatakan belum dan udah itu kan akal. Tapi kalau akalnya enggak, jin yang menggantikan, programnya sudah 3 ember masih diminum terus dan belum diperintah oleh akal, cukup tidak terus. Kan jin. Ya hakikatnya adalah Tuhan. Nah maka kalau kita kan begini, kamu ini jangan pasrah kepada Allah dulu, kamu dulu bekerja, nanti baru Allah ngasih. Ini kira-kira ya akidah apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya betul. Redaksinya, tapi prakteknya, hakikatnya. Ya. Orang sufi mengatakan Allah dulu baru Allah, karena nggak ada selain Allah. Lah kan itu sebab itu ciptaan Allah. Hasilnya akibatnya juga ciptaan Allah. Jadi jika kita menuju sebab, itu berarti kita sedang menuju Allah. Apabila kita mendapatkan hasilnya dan akibatnya, itu juga kita berarti telah menuju Allah, itu dari Allah. Ini bicara hakikat. Gitu. Nah, oleh karena itu orang sufi bicaranya hakikat. Kalau kita kan pagi-pagi berpikir, aduh, kerja apa saya? Apa yang harus saya lakukan ya? Tapi orang arif mengatakan apa yang akan Allah lakukan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bekerja itu kan sebab untuk mendapatkan uang, makan. Kan itu kerja itu dari Allah. Ya, tiba-tiba kita di PHK. Ya. Bicara akidah dengan kacamata tasawuf, ya Allah yang tidak memberi kepadamu. Nah, coba kita lihat kasus ini. Bagaimana dia mencari kerja? Apakah keinginan dia? Tidak, nunggu takdir Allah ngasih kerja. Ya, memang sudah diberlakukan hukum sebab. Dia coba pergi melamar ke sana, melamar ke sini, melamar ke sana. Ada yang enggak dikasih sebab, hari ini dipecat, besok udah datang lagi. Ya. Kalau yang ini Allah, yang itu bukan Allah. Kita makan yang Allah yang enak-enak doang. Makan sama daging, ini nikmat. Makan sama teri, ya teri. Semua dari Allah nikmat. Apabila kita melakukan itu kita. Apabila kita tidak melakukan itu Allah. Loh. Ya. Namun akal menamakan ini sebab, maka akan memberikan akibat. Ini karena akal adalah penilaian untuk objek yang bermateri, yang zahir, yang nyata dan di dunia ini. Tapi hati melihat semua Allah. Maka seperti pernyataan ini, mata memandang bahwa bumi lebih besar daripada planet, bintang. Kata mata kan. Begitu dia laporan ke akal, lihat bintang kecil banget, dunia besar banget. Kata akal, salah. Tak, bintang itu besar. Ya, bumi ini kecil. Apa kata si mata? Gelo sia. Buta mata lu, nggak punya mata akal mah. Ya.
Nah begitu mata nggak nerima, akal laporan ke hati. Coba itu si mata goblok. Nah, akal kan ilmu, ngatain lawannya kan goblok. Ya. Dibilang bintang kecil bintang besar dunia kecil, dia malah mengingkari, itu bodoh. Ya. Iya kan, kata hati, tak, semua tidak ada yang ada Allah. Wah ini lagi katanya, ngaco. Nah itu akal, makanya nggak mau taluk. Maka ulama itu inad, keras kepalanya. Jika belum usul ilallah. Nah maka Syekh Abdul Qadir mengatakan, coba ini kata-kata kecil. Inna zahid idza asbah yaqulu ma amalu wal arif yaqulu ma akala yaum. Dia mau udah akibatnya saja. Ya, seolah-olah makan apa ya hari ini? Lah kerjanya? Iya kerjanya, kalau makan mah kerja. Karena orang sufi ditanya begini, kamu makan apa hari ini? Ya. Makan Allah katanya. Makan apa dan bagaimana, dari mana makannya, dari mana makannya? Ya dari Allah. Ya, yang nanya kan fakih. Yang ditanya orang sufi, marah itu orang fakih. Lu nggak emang lu kira gue geblek nggak tahu kalau itu dari Allah? Gue nanya, ini dari mana kerjanya, tahu semua dari Allah. Lah terus tahu kenapa nanya? Iya lu apa dari mana? Gue yang tanya kerjanya. Ya, dari langit lah. Gitu. Dia nanya kan dari mana? Kan dari langit. Gitu. Min aina ta'kul? Min Allah. Kan begitu. Marah. Begitu. Kata orang pakih, emang ada rezeki turun dari langit terus? Ya ada kalau nggak ada bumi. Ya kan paham orang pakih. Oh berarti nyari juga di bumi lah, iya. Tapi datangnya dari langit. Ya. Rizqukum fis sama wa ma tu'adun. Kan itu Al-Qur'an yang mengatakan. Rezeki kamu di langit seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Gitu. Lalu begitu dibilangin, ya ada dari langit turun kalau nggak ada bumi. Ya kalau ada bumi ya berarti nunggu Allah gerakan, dan itu dari langit, dari atas gerakannya. Ada kerja apa? Kan panjang itu. Orang sufi mah singkat karena dia bicara dari asal. Ya. Sebelum muncul ke dunia zuhur, ke dunia zahir. Akhirnya kata orang pakih, alah sudah. Ya, nggak mau kalah kamu ngomong. Kata orang sufi yang memang yang Allah terangkan, apa yang Allah ciptakan yang paling mulia adalah kalam wa huwal Qur'an. Qala ta'ala fi kalami wa fi Qur'ani wamsu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Kata Quran, berusahalah di bumi ini dan makanlah dari rezekinya. Nah kan itu kalam. Ya udah, nggak mau kalah lu mah. Mana bisa batil mengalahkan hak? Begitu terus orang pakih. Ya. Coba sekarang kita ngomong, ya misalnya antum nanya saya, tadi ente makan dari mana? Saya jawab dari Allah. Wah itu dongkol itu. Rasanya dianggap kita geblek gitu kan? Kayak nggak tahu dari Allah. Ya. Tapi orang sufi nggak mau ya, sampai ngomong itu ya seperti ini. Mereka orang arif bangun pagi, apa yang akan aku makan, atau apa yang akan Allah perbuat untukku. Dengan kata lain begitu. Apa yang akan Allah perbuat untukku, bukan apa yang aku perbuat untukku. Tidak, semua Allah. Ya, meskipun kita bangun tidur, bini udah nyiapin kopi, Allah. Ya. Itu sebab adabnya kalau kita minta tolong kan, ya, karena Allah saya minta. Ya. Baik. Karena orang zahid maridun fiddar. Orang zuhud itu masih sakit di bumi ini, masih sakit orang zuhud. Ini ada salah kaprah. Orang menyematkan
Nama sufi itu terkadang tidak tepat. Ya. Waktu mondok-mondok dulu, ya, saya mondok di sebuah pesantren yang pala kudu botak terus, sarungnya mesti segini terus, sendalnya kudu bakyak, ya, pakainya baju koko dan kudu digulung. Tashmir artinya orang yang sigap khidmah, sigap ibadah, sigap belajar, kelihatannya begitu. Ya, kan pondok dulu. Pondok sekarang udah nggak kenal apa-apa udah. Wala adab wala. Ya. Itu dikatain wah sufi itu. Bukan. Ya. Ini. Sufi itu bukan khadim, sufi itu bukan fakir, sufi itu bukan abid, sufi itu bukan zahid. Ada orang hidup di hutan, terputus hubungannya dengan dunia luar. Cabai dia tanam, bawang dia tanam, semua dia makan dari tanamannya sendiri, karena dia memandang bahwasanya kalau kita berinteraksi dengan dunia luar, maka berarti kita berinteraksi dengan ekonomi kapitalis. Paling kurang syubhat, maka dia menjauh. Dia tanam sendiri dan ibadah setiap saat. Ya. Itu sufi? Bukan. Itu abid. Seperti ada orang yang melakukan kebaikan gak mau dilihat orang, hatta istrinya tidak mau. Yang disebut seorang wali, ya, istilahnya malamati dalam istilah-istilah tasawuf. Itu sufi? Bukan. Sehingga wali mulamati ini adalah orang mukhlis istilahnya, mukhlis. Karena mukhlis yang paling tinggi. Ini sebetulnya dari bawah, ini dari atas. Khadim, fakir, abid, zahid, baru mukhlis. Setelah itu baru sufi. Artinya orang sufi itu orang yang memiliki sifat khidmah, sifat faqr, sifat ibadah, sifat zuhud, dan sifat ikhlas. Ya, telah memiliki sepenuhnya. Semuanya dia miliki. Ya. Maka ada orang yang berhenti sampai di abid, maka dia ibadah. Maka bedanya kalau kita datang ke abid, kita minta pendapat. Ya, Pak Kiai nasihatin saya bagaimana? Kamu jangan makan haram, di rumah saja, ibadah saja. Dia akan menasihati seperti apa yang dia lakukan. Dan itu bukan sufi namanya. Karena sufi adalah seorang mursyid. Sufi itu faqih kalau dalam ilmu fikihnya. Kalau masih belajar mutafaqih. Ya. Beda artinya di masyarakat, artinya di lingkungan kita ini, ya, mutafaqih terus dianggap faqih karena jadi kiai misalnya, padahal masih mutafaqih mungkin dalam ilmu fikih, atau masih mutasawwif dalam ilmu dalam tasawufnya. Nah, karena sufi itu faqih, alim mujtahidnya di dalam dunianya masing-masing. Karena jika seorang sufi, seorang murabbi, apabila dia ditanya oleh orang, dia akan menjawab berdasarkan karakter dia dan keadaan dia. Ya. Ya, karena beliau di sini mengatakan li'anna zahid maridun fiddar, artinya bukan, masih proses untuk menyembuhkan penyakit hati. Yaitu apa? Ketakutan di hatinya ada selain Allah. Ya. Wal arif dhaifun fiddar, kalau seorang arif lemah di bumi ini. Ya. Karena dia merasa bahwa semuanya Allah yang memberikan, maka dia lemah. Dia dhaif. Man arafa nafsahu annahu dhaifun wa ajizun faqad arafa rabbah, ya, bi anna rabbahu qawiyyun wa qahirun. Sudah tahu bahwa semua dari Allah, makanya, ya. Ini uniknya perkataan Syekh Abdul Qadir, ini marid, ini dhaif. Summa inna ta'awuqatil khaliqati ala arba'ati aujuh. Ketahuilah bahwasanya, kemudian bahwasanya ta'awuqat itu man'iyat, artinya halangan, hambatan, tantangan. Ya. Al-khaliqah, orang, makhluk, manusia. Ya, itu ada 4 arah, artinya 4 perkara yang dia hadapi, yang menjadi tantangan dia.
Ya. Apa? Imma at-taksiru fi amalin, amalnya dilakukan tidak sempurna, banyak kurang. Dia memberi tidak ikhlas, dia salat tidak khusyuk, dia ini tidak ridho, dia itu tidak tawakal, dia ya, taksir. Artinya taksir ini orangnya beramal tapi taksir, tidak penuh. Orang melayani orang tapi tidak dengan ikhlas, itu taksir sebetulnya. Ya, makanya lihat di dalam buku-buku ulama kita dulu ya, Al-Abdul Faqir Zut Taksir, dan ya, padahal dia seorang yang ya, soleh ya, tapi dia mengaku Zut Taksir katanya. Yang kedua, immartikabu nahyin, atau dia pelanggar, orang yang melanggar larangan. Imma melanggar larangan, imma tidak sempurna dalam melakukan amal. Yang pertama, yang kedua, dia melanggar larangan. Au ad-da'a wal 'aridah. Atau yang keempat, yang ketiga adalah ad-da'awa. Dakwah ini mengaku-ngaku, 'aridah panjang lebar. Saya wali, saya soleh, saya bla 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 bla, saya semua. Padahal memang nggak ada apa yang diakuinya. Itu nafsu, semua keluar dari nafsu. Taksir kena nafsu. Ya. Melanggar larangan juga nafsu. Dan yang keempat, ibtila'un wajtibaun. Orang yang selalu diuji untuk dipilih. Seperti emas kan, kalau batu mulia kan, kalau mau dijadikan emas, mau dikeluarkan emasnya itu kan dibakar dulu. Itu ibtila, ijtiba, untuk dipilih ya. Maka ujiannya adalah, tantangannya adalah, hambatannya adalah ujian yang berat, yang kemudian dia menjadi orang yang terpilih, al-ijtiba. Maka sebetulnya musibah itu bukan ta'awuqat yang menyakiti kita, menyengsarakan, memeranakan, menderitakan. Bukan. Orang coba, kita ya, secara umum manusia, kecewa, derita, merana, sengsara, duka, lara, apalagi putus asa disebabkan menghadapi ibtilah itu. Padahal jika berdasarkan pengalaman mereka ya, orang-orang yang hidupnya dengan rohani, justru itu ijtibah ya. Orang dikasih musibah adalah karena Allah mau memberi anugerah. Bukan, kalau materialistik pandangannya anugerahnya benda gitu. Tapi kalau bicara agama bukan benda, tetapi adalah kekuatan batin. Orang dikasih musibah untuk mendapatkan sifat jiwa yang tangguh, yaitu sabar. Kalau dia nggak mau dikasih musibah, ya Allah jangan sampai, ya Allah jangan sampai, ya udah nggak jadi, sabarnya datang. Ya. Saya dulu berpikir, kena melihat doa Nabi. Nabi kan berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, afrigh itu kan ya, kalau sub itu dituang begini. Di posisinya masih begini, enggak semua. Tapi kalau afrigh maka itu. Artinya seperti orang Arab kalau nyuruh tuang semua, afrigh. Kalau nyuruh tuang di gelas sedikit itu sub bimoya. Kucurin air. Tapi kalau afrigh artinya keluarin semua. Nabi mintanya afrigh alaina sabra. Artinya isi semua jiwaku dengan sabar. Berilah aku sabar semuanya. Semua yang untuk digunakan untuk hidup ini. Itu kan anugerah sabar itu. Dan ada Allah beri itu dari ibtila dulu. Maka orang jika diuji lalu dia mengerti ini dan mendapatkan anugerah akhirnya, mesti dia tidak akan mengatakan
Apa? Kan ada perkataan begini, si fulan kena musibah, kan? Ya Allah kasih dia bisa mengendalikannya lah, tenang. Tiba-tiba ngomong sama orang, jangan sampai lu kayak gua ya. Bagaimana dia mendapat anugerah jadi melarang orang untuk tidak? Nah ini kan pemahaman akidah yang tidak betul. Jangan sampai ya kalau perempuan jangan sampai lu neng dimadu kayak gua kan gitu misal. Yang udah yang belum mah jangan ya. Lu. Ya, padahal si perempuan itu dimadukan musibah, lalu Allah berikan anugerah sabar ridho, itu malaika. Lah kenapa melarang orang untuk jadi orang mulia seperti dia? Mestinya suruh anaknya neng. Kalau contohnya lebay ini emang nggak enak, tapi kalau contohnya yang lain pas. Sebetulnya ini yang paling pas. Ya. Ini enggak, jangan sampai lu. Ini bahasa agama ya yang belum lahir dari hikmah, dari rohani, belum. Tidak ada wali mengatakan begitu. Jangan sampai lu seperti gua. Lah bahkan para wali selalu mengatakan begini. Apa kata mereka begini? Walaupun engkau bersahabat, arti bersahabat ini belajar, menuntut ilmu kepada ribuan ulama, lam yablug mablagal aulia, ya, kamu tidak akan mencapai seperti yang dicapai oleh aulia, illa kecuali engkau melakukan dan menghadapi berbagai cobaan seperti yang dia lakukan. Lah kan dia nyuruhnya bukan jangan kayak gua lah. Ini redaksi yang ada dalam kitab-kitab, contoh tadi mah itu ya, contoh yang lebih dibuka sedikit ya, ke urusan lain gitu. Karena seringnya di lapangan begitu, jangan sampai lu kayak gua ya, yang udah yang belum. Emangnya nentuin siapa? Mungkin orang lain ketimpa musibah seperti yang ditimpa kepada kamu, dia lebih kuat, lebih ditangani oleh Allah. Kenapa jadi? Nah, di dalam tasawuf itu saja sudah qillatul adab, tidak beradab itu kepada Allah. Ya, orang jika tidak ada tasawuf, dia akan ngomong apa saja tanpa ada prediksi Allah bersamanya. Sampai mereka itu diatur doa, adabnya itu bagaimana? Ngomong sama Allah itu ada adabnya, nggak seomong-omongnya. Meskipun ada contohnya redaksi di Al-Quran doa-doa itu, tapi prakteknya lihat bagaimana anbiya was sahaba wal aulia, bukan yang tertulis di sini. Dan tasawuf itu adalah riwayat, sanad, amal rohani dari Rasulullah yang bersambung kepada para masyayikh. Ya karena orang bicara tarekat tasawuf entah apa jadi ya. Li'anna siddiqin uqubatuhum bila dzambin wala sabab illa qazmi mustaqin yu'limu a'dha'a madmumatin li'annahu muhibbun lahu li'annal alama fid dunya ala qadri bu'dil abdi an rabbih azza wa jal wal qurb wa qurbihi minhu kullama ba'uda stadal alamu wa kullama quruba in qalabal alamu saratiban wathani la yu'limuhu syai'un bikurbih li'annahu faniya. Orang siddiq ini aulia ya. Uqubatuhum, dia baru merasa bahwa dia disiksa, dihukum, disangsi oleh Allah. Bukan karena apa-apa, bukan karena dosa, bukan karena ada sabab melakukan. Ya. Apa siksanya?
kazmi mustaqin yu'limu a'dha'a madmumah. Menahan rindu. Ya, menahan rindu karena tertahan rindunya yang dapat membuat anggota tubuhnya sakit. Rindu. Ya, itu sanksinya. Yakni al-idtirab. Orang kalau nahan rindu itu pasti gelisah, kolak. Allah, nah ya rindu dah. Ya. Saya membuktikan bahwa kita pergi meninggalkan istri, ternyata rindu itu tidak seberat kalau istri pergi, kita di rumah. Ya karena kita mengerjakan pekerjaan perempuan itu yang paling berat. Ya, kalau istri pergi, kapan pulang? Cepat pulang. Ya. Bukan hanya rindu tapi itu, merindukan itu yang berat. Itu sakit. Bukan karena apa yang terjadi di sekitar ini. Bukan. Ya. Kita memang sakitnya karena apa yang terjadi di sekitar ini. Pandangan orang, omongan orang, ejekan orang, itu yang bikin alam. Mereka bukan, karena tidak ada yang mereka melihat, tidak ada yang menyakiti ini, apapun yang terjadi di sekitar ini, melainkan semua adalah gerak Allah. Kita kan ini sudah dari A sampai Z, hidup kita ini kan sudah suratannya kan sudah Allah yang menentukan. Berarti kita menghadapi setiap orang atau satu orang itu sebetulnya menghadapi satu ketentuan yang berbentuk satu rupa, satu bentuk. Ya. Dengan kata lain, Allah memberikan penjelasan tentang dirinya kepada orang itu, memuji, mencaci, memaki. Orang sufi sudah tidak memprediksi ada yang lain selain Allah. Ya. Maka mereka tidak punya kamus benci, tidak memaafkan, dendam, tidak punya. Karena itu memang keluarnya dari nafsu, sedangkan mereka nafsunya sudah selesai. Yang keluar dari rohani, yang dari rohani itu adalah memaafkan, karena itu sifat-sifat Allah. Itu maqamat ilahiyah. Maka ada pertanyaan, apa sih natijanya, hasilnya orang apabila sudah dididik dari tarekat, ya, mampu memaafkan orang lain dan tidak melihat kesalahan. Bahkan tidak melihat ada orang jahat. Itu hasilnya. Silakan ke bait Nabi, benci dengan Abu Jahal? Enggak. Karena enggak punya nafsu. Benci itu dari nafsu. Ya. Orang kalau buruk, sangkanya buruk. Kalau enggak ada yang buruk, yang ada baik, sangkanya baik. Sehingga Nabi ditanya, lalu batas mana kita bersangka buruk kepada orang? Nabi menjawabnya, apabila pedang sudah di leher baru punya, aduh mau ngebacok gua. Ya. Ya artinya ukurannya itu terlalu terang dan jelas gitu. Bukan belum apa-apa udah wah ini dia itu. Tidak. Kenapa? Karena dia tidak punya buruk. Bagaimana timbul sangka dari buruk? Tidak. Nah ini tidak terasa apapun yang terjadi, ya tidak. Maka mereka mampu memaafkan. Saya menyaksikan dan menjadi saksi kehidupan seorang syekh sufi disakiti oleh beberapa orang. Dan ada seorang yang memang dia yang biayai, dan dia yang paling berkata busuk di luar. Membiayai sihir, membiayai teluh, apalah kalau di kita. Sampai membayar algojo lah untuk membunuh dia. Allah menyelamatkan. Sehingga mereka sadar dan taubat.
si guru itu tahu yang mengerjakan, si Fulan tahu. Dan hadir di majelisnya kalau menuntut ilmu. Dan tidak pernah dia memperlakukan, ya. Begitu dia minta maaf, menyambutnya seperti ibu yang telah kehilangan baby, anaknya yang kecil, kemudian balik. Ya karena emang gak ada. Zohir ini kan dalilul batin, indikasi batin. Lalu di sininya nggak ada apa-apa, masa keluar apa-apa? Ya. Dan itulah ruh yang baru dilahirkan di dalam tasawuf, itu istilah nanti lahirlah ruh baru katanya. Ya. Dan itu bukan berdasarkan pikiran manusia, tapi itu berdasarkan dalil. Kayaumi waladathu ummuh, kata hadis. Dia seperti baby baru lahir. Ya kan orang haji kalau selamat dari semua larangannya, pulang-pulang dosanya kayaumi waladathu ummuh, apakah kecil lagi? Kan itu bicara rohani agama itu. Nah maka mereka tidak merasa disakiti oleh apapun. Ini menyanyi, sakitnya tuh di sini loh. Ya. Hatta di madu juga nggak akan berbunyi sakit. Ya cuman, aduh gitu aja bunyinya, bukan sakit. Aduh gitu. Kalau dia punya rohani, ketika dia kasih sakit, dia menyaksikan bahwa Allah memberinya sakit. Jadi ada nikmat di situ, di atas sakit. Bagaimana ya? Yang nggak tahu itu kan kita baca buku aja. Ya, paling nggak kita baca. Ada ilmu yang menerangi jalan bagaimana orang yang dekat kepada Allah. Ya. Mereka mengatakan ridho itu lebih menahan sakit daripada bius. Lebih tinggi ridho menahan sakit daripada bius. Kita kalau udah di bius aman kan ya dari rasa sakit. Ya. Mereka yang udah punya ridho itu, udah punya, ngomongnya begitu, itulah man zaqa arab. Kalau ngerasain, dia tahu. Kita ngomong akhlak itu cuman teks, nggak punya akhlaknya, nggak tahu rasanya. Malah ngomongnya jangan terlalu sabar-sabar banget, ngapa? Loh. Wah. Itulah agama telah kehilangan tasawuf. Sabar ada batasnya. Kata siapa? Orang sufi mengatakan batasnya sabar kufur. Ya. Maka dalam diskusi Allah yang mengatakan, ya. Man lam yasbir ala balai. Ya. Orang yang tidak sabar terhadap ujianku, yang tidak ridho kepada ketentuanku, maka keluar dari bumi dan langitku, carilah Tuhan selainku. Itu kan murka Tuhan. Ya. Kan kafir namanya kalau udah begitu. Suruh pindah Tuhan. Nah maka orang-orang aulia itu sakitnya, hidupnya itu menahan apa? Karena rindu itu. Imam Ibrahim bin Adham, ya, ketika dia telah menjadi seorang aulia lah katakan, tumbuh di hatinya rasa rindu yang menyakiti. Rindu ini kan kekasih yang tidak bisa dilihat, hanya bisa diingat. Itu kan rindu namanya. Karena rindu itu tumbuh dari hub. Ya. Bahkan rindu itu adalah alamat cinta. Sampai orang sufi ada mengumpamakan begini. Kamu seperti rindu, Tuhan seperti cinta. Kamu adalah tanda Tuhan. Dan rindu adalah tanda cinta. Man arofa rindu faqad arofa cinta. Man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Sampai begitu mereka mengatakan. Nah rindu itulah yang membuat dia ittirab. Ya. Seperti kita kekasih jauh, sehari-hari kita berbuat untuknya dengan memikirkannya. Lalu tiba-tiba Sayyidina Ibrahim bin Adham berdoa, ya Allah, tolong hilangkan perasaan ini. Maka
Allah menjawabnya dalam ilham dia. Adakah kekasih hilang rindunya sebelum berjumpa kekasihnya? Terus dia nikmati kerinduan itu. Ya. Karena orang kalau baca wali yang dibacanya karomat melulu sih, jadi nggak tahu bagaimana akhlak mereka. Ya. Dan kemudian yang dia tuntut itu lagi. Ya, apabila masuk tarekat terus mau jadi jagoan aja. Ya Allah, mau jadi orang membaca gaib apa, jadi kayak dukun. Ini satu kesalahan besar. Kenapa? Li'annahu muhibbun lahu, karena dia mencintai Allah kan, karena rindu itu dari cinta. Karena rasa sakit yang ada di dunia ini, rasa sakit yang ada di dunia ini itu merupakan ukuran indikator ya untuk melihat jauh dan dekatnya dia dari Allah. Kalau sakitnya banget berarti jauh. Kalau sakitnya hilang dari apa? Dari dunia, artinya apa yang ada di dunia ini? Kehilangan harta, disakiti orang dan sakit fisiknya, apalah di dunia ini. Hatinya bernyanyi, sakitnya tuh di sini. Ini adalah rasa sakit itu indikatornya untuk melihat dia jauh nggak dari Allah. Ini kalau apa-apa sakit saya, sakit ya Allah. Ya, kita ketika diajarkan oleh tasawuf begitu, lalu kita menyaksikan ada seorang berilmu, cuman karena dia dakwahnya dihina oleh orang, terus ngomongnya sakit saya kalau dihina, tapi ini adalah menyangkut bla bla bla. Menyangkut apa? Semuanya makhluk Allah, nggak ada yang menyangkut. Ya. Coba lihat Nabi, nggak ada yang menyangkut. Ini nggak kenal gua kali. Waduh, orang kalau udah ngomong lu nggak kenal gua, udah cepet tinggalin. Dia nanya sama kita, kenal nggak? Berarti udah nggak kenal sama dirinya. Udah jauhin. A'udzubillahi min dzalika syaitan. Ya. Kalau tahu dirinya apa hamba? Kalau dia memiliki segala sesuatu itu dari Allah, mestinya makin menjadi hamba. Coba antum kalau dikasih apapun oleh orang, rumah dikasih, mobil dikasih, istri dikasih, pakai dikasih, makan sekali. Coba bagaimana menghadapi orang itu? Apa kita ngomong amanya ngasih, Pak, makan di rumah saya Pak, silakan. Loh, kita ini hamba. Mau nanya, tidak tahu siapa saya rupanya. Keturunan Nabi ini saya. Mulululul. Ya, ada Fir'aun yang nafs. Ya. Nabinya nggak begitu loh. La hawla wala quwwata illa billah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu Allah yang bilang. Nabi itu ala khuluq. Ya. Dia berada di atas akhlak. Dialah akhlak. Diambil sifat Allah azim untuk menyifati akhlak dia. Karena sifatnya sifat Allah hakikatnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka orang sufi ya, mengatakan sayyiduna. Karena as-sayyid huwal azamah. Ya. Dan kata azim lebih tinggi daripada sayyid. Allah sudah mengatakannya Nabi itu azim. Kalau sayyid masih di bawah. Nggak boleh nyebut sayyid. Dia tidak pernah memiliki waris akhlak Nabi, maka dia tidak merasakan Nabi secara batin. Dia hanya menonton tulisan tentang Nabi, zahir saja. Baik. Nah maka rasa sakit di dunia ini itu berdasarkan jauhnya hamba dari Tuhan dan dekatnya. Apabila jauh, rasa sakitnya makin kuat. Apabila dekat, berubah rasa sakit itu menjadi tib. Coba ini Syekh Abdul Qadir, dia memilih kata sebagai lawan alam, tib. Ya. Apa tayyib itu? Lihat al-kalimatut tayyibah. Ya. Halalan tayyibah. Nabi ditanya, ma birrul hajj?
Bagaimana untuk mendapatkan haji mabrur? Kata Nabi, tibul kalam. Bukan ngomong yang baik aja, tapi tib. Maka tib ini kata yang memiliki makna baik yang banyak. Khair, hasan. Apalagi lah kata baik di bawah tib. Jika orang memberi hatinya tidak ikhlas, maka hatinya lam yatib, katanya. Pahala dapat karena memberi zahirnya, tapi tidak thayyib pemberiannya. Ya. Apalagi kalau thayyib, termasuk kalau makanannya busuk, itu juga tidak thayyib. Jadi mana thayyib itu adalah mana yang baik dari semua makna yang baik. Bagaimana orang sufi, para arifin, ya, sesuatu yang sebenarnya ya secara manusia fisik jasad itu menyakiti, tapi dia yutibu, itu sesuatu yang membuat dia enak. Coba jika ada syair mengatakan begini, idza aradallahu nashra fadilatin ataha lisana hasudin. Jika Allah ingin membuat kamu dikenal sebagai orang baik, Allah persiapkan lidah-lidah yang akan mendengkinya. Maka bagi dia lidah pendengki itu enak, karena dia sedang menyebarkan kebaikan yang ingin ditunjukkan, ya, sebagai amanah kepada Allah. Ini mah dai apabila ada yang menghina, salah apa saya? Saya ini hanya mengajar, saya soalnya sudah jadi malaikat. Padahal Nabi terus-terusan diuji. Paling kurang iya Nabi juga diuji, ya nggak apa-apa lah. Lo kok Nabi? Ya. Mestinya bunyinya seperti bunyi orang sufi itu hikam. Hikam ditulis itu adalah bunyi mereka ketika mereka menghadapi segala problematika hidup ini. Itu hikmah. Kita baca hikmah, ternyata itu nasihat mereka. Khibra zauqiyah ruhiyah yang diberitahu kepada kita, yang kita hidup sama dengan hayawan, cuma dengan jasad. Ya. Maka mereka dicaci maki, keluar dari mulutnya hikmah. Kalau kita cacian yang lebih tajam lagi. Dia mengatakan kita kurang ajar, kita sambar geledek, kan lebih dahsyat. Tapi orang sufi dihina, malah dia berdoa Allahumma adkhilhul jannah. Ya. Orang sufi dipukul kepalanya tang benjol, doa Allahumma adkhilhul jannah. Ditanya kenapa begitu? Karena dia telah mendatangkan sebab karena dia menjadi sebab oleh Allah mendatangkan sabar kepadaku. Dan Allah menjanjikan di Al-Quran pahala orang sabar bi ghairi hisab. Berarti saya harus berterima kasih kepada sebabnya. Sebagai bukti terima kasih saya berdoa agar dia masuk surga. Ini hikmah, ini nggak keluar buruk dari kata-katanya. Apapun yang dia terima, karena alam telah berubah menjadi tibul kalam, tibul syuur, ya, dan tibul fikir. Selalu mempunyai positive thinking. Dan itu tasawuf. Ya, saya tidak tahu kalau tasawuf yang lain. Saya hanya tahu ya seperti Tuan Syekh yang tuliskan di bukunya. Maka beliau mengatakan zikrul maqamat. Ya. Zikir ini cerita, penuturan. Maqamat adalah keadaan para wali. Ya, jiwa para wali seperti apa. Ini mana zikrul maqamat, maqamatul auliya. Karena alnya itu sudah al-ahdi lidh-dhihni sudah. Kita sudah mengerti bahwa ini buku wali. Maka zikrul maqamat ay zikru maqamatil auliya. Kita menuturkan bagaimana jiwa-jiwa para wali itu. Ini enggak ada di sini cerita ya, wali makan beling, makan besi,
Ya, wali ngegeragot kelapa, mecah durian pakai kepala, nggak ada. Ya, bahkan itu adalah limbah tasawuf. Ya, karena kata orang sufi apa? Al karamatu haidur rijal. Karamat itu adalah haidnya para wali. Ya. Dulu nggak ada pabrik, kalau kita sekarang karena limbah tasawuf artinya. Orang nyari limbah, bukan nyari apa yang diproduk oleh PT itu. Ya, nyari tasawuf, nyari limbah. Wasani, dan selanjutnya tidak ada sesuatu yang menyakiti dia disebabkan dia dekat kepada Allah. Kenapa? Li'annahu faniya, arti fana begini. Karena dia melihat bahwa tidak ada semuanya Allah. Jadi kan kita sakit itu apa? Sakit itu ini yang menyakiti ini. Coba kalau yang menyakiti kekasih, sakit nggak? Kita dicubit sama kekasih sebelah sini, ini belum neng, coba. Dan kekasih yang hakiki adalah Allah. Jadi fana itu adalah hub, cinta. Orang duduk sama demenan di taman, lalu begitu mau ngobrol sama kekasihnya, duduk cerek aja. Ya. Dudukin paku kan berdarah. Wah, pacarnya udah ribut, bang bagaimana? Nggak ada apa-apa, biasa aja. Ya. 4 jam itu darahnya ngucur, dia ngobrol aja, tenang. Begitu pulang ke rumahnya, wah cepet. Ya, ketika kekasihnya tidak ada. Karena dia bakok dengan kekasihnya, dia berada di situ dengan kekasihnya, dan dirinya fana. Fana an nafsih wa baqa billah. Itu hub. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.